bagus ya. Tadi sudah saya tes wifi-nya oke. Sweet. Yuk berdoa. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami dengar firman, karena hanya berkat-Mu yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahi. Kami mau belajar terus menggali firman, supaya hari-hari ini Tuhan tahu bahwa kami harus punya semangat, karena orang yang semangat dapat menanggung penderitaan. Ketika penderitaan itu berhasil kami melewati, kami pasti keluar lebih dari pemenang. Iblis paling takut dengan orang-orang yang kuat di dalam penderitaan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, happy Friday ya. Nanti malam saya masih harus khotbah wanita lagi, jadi ini gerak cepat dari Surabaya, dari Semarang selesai langsung ke Surabaya. Kemarin dari Bali langsung lompat. Nah, hari-hari ini saudara perlu mengubah mindset ya. Ini yang saya tangkap, bahwa iblis itu paling takut dengan orang yang punya semangat pada saat dalam penderitaan. Tangkep ya, karena hari-hari ini hidup kita ini lagi berproses semuanya. Nggak ada orang benar yang nggak berproses, saudara. Karena kita bukan anak yang gampangan. Tangkep ya, kita adalah anak yang diciptakan itu serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita harus serupa dengan Kristus, kita percaya bahwa penderitaan itu sesuatu yang mulia. Karena di balik penderitaan, saudara tahu bahwa di balik penderitaan itu selalu ada kemuliaan, selalu ada kebahagiaan. Di balik penderitaan itu selalu ada yang namanya berkat. Anggap ya, iblis itu selalu memakai penderitaan itu untuk kita menyerah. Anggap ya, justru iblis pakai penderitaan untuk kita makin jauh dari Tuhan. Supaya apa? Iblis itu tidak mau kita menikmati kemuliaan. Iblis tidak mau kita menikmati kebahagiaan. Iblis nggak mau kita menikmati berkat di balik penderitaan. Saudara percaya kalau berkat di balik kenyamanan, dunia ini bisa mendapatkan, saudara. Iblis dunia itu menyediakan berkat di balik kenyamanan. Tangkap ya. Tapi tanpa saudara sadari, kenyamanan ini akan membawa saudara terbuai, terlena ya. Kenyamanan ini membuat saudara kurang berjaga-jaga, sehingga iblis itu akan bisa menghancurkan saudara. Sementara zona penderitaan itu zona nyamannya Tuhan. Karena lewat penderitaan kita ini gampang dikendalikan. Lewat penderitaan ujian sedang terjadi, supaya ketika kita lulus pasti semuanya akan ditambah-tambahkan. Apa yang jadi bonus kehidupan kita itu pasti ditambahkan. Bonus berkat ya, bonus kesehatan, bonus anak cucu. Nah, iblis itu tidak mau saudara dan saya menikmati kerajaan Allah dan bonus. Tangkep ya. Karena iblis itu mau kalau bisa ya bonus aja tanpa kerajaan Allah. Dunia bisa memberi, saudara. Kalau dalam kehidupan di dunia ini, saudara cuman mengejar semuanya yang ditambahkan tanpa kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudara tahu arah kakimu kemana. Makanya banyak orang Kristen. Hari ini kita ini sudah bersih oleh firman. Kita bukan orang yang murtad, kita bukan orang yang jahat. Tapi kenapa orang yang sudah bersih oleh firman, orang yang bukan jahat, yang baik, itu justru mengalami proses. Kenapa? Karena kita ini semua, Tuhan mau kita ini lebih dimurnikan, kita lebih dibuah lebat ya. Kita mau dimurnikan, dibersihkan, dan kita ini lagi dimurnikan, dibersihkan. Yang kesatunya tadi apa sih? Lupa sampai saya. 3 hal itu kemarin khotbah saya ya. Kita lagi berbuat lebat buahnya, kita lagi dimuliakan. Nah, saudara dan saya percaya justru iblis maunya kita tinggal dalam semuanya yang ditambahkan.
Iblis berusaha menutup kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi saudara mengerti bahwa kita hidup hari ini harus tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kalau kita hidup di luar Kristus tanpa kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita pasti nggak bisa berbuat apa-apa. Kita arah kaki kita akan menuju maut. Iblis kasih dunia. Ayo semuanya akan aku tambahkan, tapi ikut aku. Iblis dan dunia paling tidak suka kita ini hidup dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Tangkap ya, ini musuhnya iblis. Iblis maunya kita hidup dalam kenikmatan, kenyamanan dosa. Iblis gak suka orang hidup benar, jelas. Makanya hari ini jangan marah ketika Tuhan izinkan penderitaan. Ketika izin dapur api makin panas ya, kesusahanmu makin besar. Hari-hari ini kita mengalami penderitaan yang cukup panjang. Saudara jangan marah, karena ini waktunya Tuhan paksa kita tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara nggak usah hidup ini cari bonus yang semuanya akan ditambahkan. Kalau hidupmu konsisten dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara percayalah, tanpa kita minta, Tuhan buat aku panjang umur, Tuhan buat aku deposito bertambah, apa yang namanya berkat bertambah. Tanpa kita minta, Tuhan menambahkan. Kemarin 2 hari doa, beberapa cabang yang saya doa minta bonus akhir tahun. Ada banyak beberapa orang yang sudah kasih input ya. Bu, saya praktek profetik minta bonus sama Tuhan di akhir tahun, bonus akhir tahun, awal tahun. Bu, saya dapat. Ya, ada yang jual ruko bertahun-tahun tidak laku dengan harga yang tinggi. Ada yang jual aset belum laku. Ada bonus. Kemarin saya juga setelah mendoakan jemaat di Bali, saya mendoakan jemaat, bonus akhir tahun saya lepas buat jemaat. Di situ saya setelah selesai ibadah, saya lagi makan, setelah ibadah tidak lama ada orang yang mengirim WA ke saya bahwa dia memberikan saya bonus akhir tahun. Saya juga bilang gini, Tuhan cepet ya, baru doakan duduk sudah dikasih bonus akhir tahun saudara. Dan ya saya kesaksian aja, dan jumlahnya buat saya juga terkagum-kagum ya. Saya nggak ngerti ibu ini apa yang menggerakkan, tapi waktu saya duduk saya lagi makan, tiba-tiba ada WA masuk, ada bonus akhir tahun buat ibu gembala. Saya bilang gini, Tuhan ternyata saya percaya hari-hari ini tanpa saudara perlu mikirin, saya percaya nanti khotbah saya di Semarang, di Bali ya, kalau itu kuncinya satu hari ini. Kalau saudara mau terima bonus akhir tahun, saudara percaya, jaga hati dengan segala kewaspadaan, maka di situ akan terpancar kehidupan. Hari ini bereskan hati, karena Tuhan melihat hati. Kalau hatimu tidak beres, tidak mungkin bonus akhir tahun itu tercapai. Kenapa? Saudara baca ayat 1 yang paling saya pegang kehidupan, yang selalu saya kenapa alasan jaga hati, di Mazmur 68. Lihat ya, Mazmur 68 ini ayat yang pasti kalau orang yang sudah ngikuti saya khotbahnya lama, ini pasti tahu ya. Pasti kalau nggak salah ayat 8 berapa ya, berkat, bentar. Mungkin ada yang tahu, ini ayat yang selalu menjadi ayat bahwa saya harus menjaga hati. Kenapa? Karena berkat. Mazmur berapa ya? Mungkin kalau Ming tahu, biasanya Ming yang selalu ikut saya itu biasanya kasih saya ayat ini. Mazmur 68 ayat 12 atau lupa saya. Nanti ya kalau itu, sesungguhnya Allah, lupa saya. Nah, nanti kalau saya ingat, kalau enggak 68 ya 66. Yang berkata gini, orang yang enggak bisa menjaga hati, maka berkatnya itu akan terhalang ya. Orang yang enggak bisa jaga hati, itu berkatnya terhalang. Mazmur 68 atau berapa ya. Nanti kalau saya ingat saya kasih ya. Saya biasanya hafal ayat itu, tapi kenapa kok hari ini saya lupa ya. Lupa sekali. Kemenangan ketika, nah hari ini kita lanjutkan lagi.
Jadi sekali lagi hari ini yuk kita belajar siapa yang tinggal dalam penderitaan air mata. Saudara wajib untuk bersorak-sorai. Hari ini ada kesempatan emas yang saudara raih. Kalau saudara nggak terpuruk, cakep ya. Tuhan tuh juga lihat hati loh. Kalau hati kita nggak bisa sukacita, berarti kita kurang bersyukur sama Tuhan. Hati ini penting. Waktu di tengah penderitaan engkau nggak bisa sukacita, berarti Tuhan lihat kamu nggak percaya, kamu juga nggak bersyukur. Orang yang sukacita itu pasti cirinya karena dia terlalu percaya kepada Tuhan. Makanya di tengah penderitaan pasti ada kesempatan emas. Apa yang kau pikirkan itu yang akan engkau nikmati. Kalau pikiran kita di tengah penderitaan kita hancur, maka itu akan hancur. Tapi waktu di tengah penderitaan hari ini engkau berkata, Tuhan itu kesempatan emas buat aku untuk meraih. Saudara percaya Tuhan sediakan bonus kesempatan emas itu luar biasa loh di balik penderitaan. Saya itu ngalami saudara. Saya bisa ada hari ini menikmati anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Itu karena penderitaan saudara. Coba saya dalam kehidupan. Tapi orang tanya, Bu, apakah penderitaan 15 tahun, hampir 16 tahun Ibu alami? Ibu itu jalaninya nyesek enggak? Awal nyesek. Tapi setelah mindset dirubah, enak saudara. Apa yang saudara nikmati? Saya menikmati kekuatan Tuhan, makanya jadi burung Raja Wali sekarang. Saya menikmati anugerah Tuhan. Saya menikmati pemeliharaan Tuhan. Walaupun di tengah penderitaan ada pemeliharaan Tuhan, itu cukup saudara. Walaupun di tengah keadaan hidupmu hari ini terpuruk, tapi ada kekuatan Tuhan. Itu buat kita jadi orang benar makin lama, makin kuat seperti burung Raja Wali. Saya menikmati apalagi pemeliharaan Tuhan. Hari ini engkau bangkrut, kalau dipelihara Tuhan itu lebih loh dari bangkrutmu. Tetapi banyak orang gak bisa melihat pemeliharaan Tuhan di tengah bangkrut karena hidupnya terpuruk. Hidupnya gak pernah bisa mengucap syukur dan sukacita. Waktu saya bangkit, saya bilang gini, Tuhan, aku di tengah masa sulitku, aku tetap percaya akan pemeliharaanmu. Waras saudara, waras. Waras ya, tetap bisa dandan cetar, pakai bulu mata cetar. Itu karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan itu lebih dari cukup. Dan kalau saya analisa dari tahun sebelum saya diproses Tuhan sama hari ini, jauh lebih baik hari ini. Jauh saudara, semua aspek kehidupan walaupun satu pintu tertutup, itu banyak pintu, itu terbuka buat saya. Makanya hari ini jangan takut ya, kita belajar hari ini yuk. Mungkin kita hari-hari ini berkata gini, Tuhan aku rasanya kok tidak mungkin. Tuhan berkata di Lukas 18 ayat 27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudara tangkep ya, siapa yang ngomong tidak mungkin hari ini? Tuhan berkata pagi ini, tidak mungkin bagiku mungkin. Mungkin kau berkata capek, Tuhan berkata yuk, yang terlalu capek aku akan beri kelegaan. Yang berkata aku tidak kuat, cukup kasih karuniaku. Jadi tidak ada alasan orang benar melanjutkan hidup walaupun dapur apimu tambah besar, kesusahan besar sedang terjadi, penderitaanmu makin komplit sudah Bu Eli, komplit. Tapi Tuhan berkata, nak, apa yang tidak mungkin aku bisa. Kalau engkau capek, aku sudah beri kelegaan. Kalau engkau berkata tidak kuat, cukup kasih karuniaku. Jadi tidak ada alasan untuk kita tinggal dalam kesedihan. Saudara percaya siapa yang bisa tinggal dalam sukacita? Itu kunci berkat saudara. Nanti saya ajarin, hari ini saya akan berkhotbah tentang kunci berkat di atas kepala orang benar. Di samping kita menjaga hati, kita juga perlu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara ingin lihat terobosan berkat? Saya bisa lihat banyak pintu ketika saya praktek firman. Bener loh. Bener, Tuhan itu tidak pernah salah. Walaupun Tuhan menutup satu pintu belum membuka, tidak ada yang salah. Saya dipaksa Tuhan untuk masuk banyak pintu. Pintu-pintu yang Tuhan buka buat saya, itu membuat saya kagum dengan caranya Tuhan. Saya bersyukur ya, kemarin ada kesaksian juga. Kalau saudara dengar ya, seorang bapak yang bersaksi dengan istrinya. Bertahun-tahun dia jadi hamba Tuhan, 16 tahun ya, bergumul tentang istrinya.
yang belum terima Yesus. Tapi waktu istrinya ikut retreat di salah satu retreat Victory, disitulah dia bertemu dengan Kristus ya. Waktu itu dia ngobrol, saya ngobrol dengan istrinya. Saya cuma ngomong sepatah kata, nggak banyak kata-kata yang sederhana yang tidak memaksa seseorang, dan di situ hatinya bisa digerakkan Tuhan. Ada banyak suami-suami, saya ketemu dengan seorang suami suatu saat minggu-minggu lalu di salah satu pelayanan saya. Suami ini nyamperin saya juga, Bu, terima kasih. Kalau kami berdua ada hari ini tuh karena ibu, karena jasanya ibu. Tuhan pakai ibu, sehingga ketika saya terpuruk, istri saya topang saya, backup saya dengan firman. Hari ini kami dipulihkan secara luar biasa. Saudara percaya, itu sukacita buat kita semua. Sukacita kita itu ketika sukacitanya surga. Tangkep ya saudara, waktu hidup kita jadi berkat dan kita bisa memberkati orang lain, itu sukacita kita, sukacitanya surga. Tapi kalau miskin jadi kaya, belum tentu loh. Surga itu sukacitanya apa? Ketika ada satu orang berdosa, berbalik, bertobat, itu sukacitanya surga. Jadi kita percaya hari ini kita lihat cara Tuhan yang ajaib. Yuk kita baca terlebih dahulu Amsal 3 ayat 33. Ini yang akan saya bahas. Amsal 3 ayat 33. Saudara percaya tahun depan masa kesusahan besar itu makin besar, saudara. Jelas kalau kesusahan besar makin besar, penderitaanmu makin lengkap ya. Dan belum lagi orang jahat makin jahat, berarti rasa sakit kita itu makin luar biasa nanti. Orang makin tambah error. Kemarin saya sekilas buka, waktu saya lihat di YouTube sekilas, saudara tahu saya buka yang bikin saya kaget. Ada seorang anak siswi 6 SD membunuh orang tuanya. Saudara lihat ya, ada banyak orang tua yang hari-hari ini juga diperkarakan anak. Kemarin ketemu dengan seorang yang minta didoakan bahwa ada seorang anak yang lagi mau memenjarakan orang tuanya hanya urusan harta. Bahkan ada anak yang mau maksa untuk mamanya tanda tangan walaupun mamanya masih hidup, papanya masih hidup, dipaksa. Kalau enggak tanda tangan kita putus hubungan. Lihat ya. Hari-hari ini saudara siapkan mental. Kalaupun kita masuk kesusahan besar, dapur api yang makin panas, rasa sakit yang makin luar biasa, pastikan kita tetap jadi orang benar. Tangkep ya, saudara, tidak ikut terseret dengan kejahatan, dengan penderitaan. Respon kita tetap benar. Orang yang responnya tetap benar, pasti kata kuncinya nanti orang ini akan menikmati semuanya ditambah-tambahkan. Sekali lagi yang lagi bergumul dengan anak, pasangan, tidak usah panik hari-hari ini. Saudara percaya, kata kunci kalau semuanya ditambahkan, berarti nanti ketika kita responnya benar, saudara percaya, orang yang kita doakan, suami kita, semuanya ditambahkan, tambah waras, saudara. Anak-anakmu tidak baik, tapi kita tetap waras, itu nanti pertobatannya tambah baik. Lawang tambah ditambahkan, tangkep ya. Pertobatannya bukan hanya pertobatan selesai, tapi kalau sudah waktunya Tuhan tambah ditambah-tambahkan. Tapi kalau waktunya kita, saudara, nanti pertobatannya tobat kumat, karena kekuatan manusia yang ditakuti. Tapi kalau suami kita menghadapi kekuatan Tuhan sendiri, istri kita, anak-anak kita, nanti pertobatannya itu tobat hebat. Tangkep ya, semuanya ditambahkan. Makanya yang lagi bergumul dengan anak yang keterlaluan, kelewatan, pasanganmu keterlaluan, jangan terseret emosi, lihat perbuatannya. Saudara tetap jadi orang benar, tangkep ya. Karena kalau kita jadi orang benar, semuanya ini ditambahkan, tangkep ya. Pertobatannya ditambahkan, nanti kebaikannya ditambahkan, kasihnya ditambahkan. Kira-kira kita menghasilkan sesuatu pernah sia-sia nggak dalam Tuhan? Kita tidak bisa merubah hati orang, kita tidak bisa mengubah orang cinta kita, orang baik sama kita. Tapi kalau Tuhan yang mengubah, dia akan baik, dia akan cinta sama kita. Itu bagiannya Tuhan.
Memang tidak gampang saudara, tapi kita tahu kalau Tuhan topang kita jadi orang benar dengan kekuatannya, kita pasti mampu kok. Lah apa sulitnya sih? Nanti belajar yang ada di Semarang onsite, saya akan ajari bagaimana kita belajar di akhir zaman. Kita percaya, kita menabur perubahan hidup yang baik, nuainya perubahan hidup yang baik malah ditambahkan. Tangkap ya, kita merubah perubahan hidup penuh kasih. Nanti orang yang kita tabur, kita doakan, kita baik, kita kasih, itu nanti baik mengasihinya ditambahkan, akan baik, akan mengasihi Tuhan juga lebih-lebih lagi. Itu artinya nanti pertobatannya pertobatan hebat ya. Orang yang berbicara tidak gampang, nanti tidak gampang terus. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Saya sudah kasih beberapa contoh ini di depan mata. Saya sudah suruh orangnya kesaksian. Istrinya itu bergumul, tiap kali saya marahi istrinya. Kamu kalau tidak mau ngubah hatimu, kamu tidak akan lihat pertobatan suamimu. Dia bilang gini, Bu, tidak mungkin, mau saya bunuh aja suami saya. Keterlaluan, kelewatan Bu Eli. Memang menurut di depan mata, saya juga bisa bilang ini kelewatan. Tapi waktu itu saya bilang, kamu mau bertobat enggak? Kamu mau percaya Tuhan enggak? Bagi kamu memang kelewatan, tapi bukan bagi Tuhan. Tuhan itu Paulus aja yang pembunuh ya, yang namanya orang mursal yang saat itu membunuh seluruh pengikut-pengikut Kristus aja, itu aja bisa jadi orang yang radikal, apalagi suami-suami kita, anak-anak kita. Kalau kamu percaya, singkat cerita, untung istrinya taat saudara. Istrinya bergumul, saya bilang tabur perubahan hidup baik, tabur perubahan kasih yang baik, terus kasih. Bu, tapi saya tidak dapat. Kasih. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Selama kamu memberi, nanti kalau sudah waktunya, maksimum pemberianmu sudah selesai, bejana itu selesai, akan ditumpahkan melimpah. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya kagum dengan cara Tuhan. Suaminya itu tidak kenal Kristus, orang yang agamanya di agama lain ya, kayak penganut nenek moyang dari keturunan Cina itu ya, dari negara Cina. Apa yang terjadi? Suami istri sekarang melayani Tuhan, suaminya bisa sharing firman loh. Kaget gak saudara? Secara akal tidak mungkin saudara. Makanya kalau saya lagi ke satu tempat itu, istrinya pasti sama suami ini pasti ajak saya makan ya. Kenapa? Karena mereka tahu perjuangan mereka rata-rata. Makanya jangan pernah ngomong susah, tidak gampang, nanti tidak gampang sungguhan. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan makan buahnya. Yuk kita lihat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar akan diberkatinya. Tangkap ya. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tapi tempat kediaman orang benar diberkati. Saudara percaya kalau kita jadi orang benar, saudara itu tahun depan susah, saudara diberkati. Nggak mungkin nggak, kita itu keberkat itu pasti ada di atas kepalanya orang benar. Tapi kita harus jadi orang benar dulu. Makanya orang benar itu nggak mungkin berkatnya nutup saudara. Berkat itu pasti ada. Namanya aja tempat kediaman orang benar. Justru orang yang hidup hari ini, makanya jangan jadi orang fasik. Orang fasik itu orang abu-abu, orang suam-suam kuku, orang yang hari ini terutama jadi batu sandungan, hidup diombang-ambingkan masalah. Ini bahaya saudara. Sekali kita jadi orang benar, posisi kita jangan jadi di persimpangan, jangan jadi orang abu-abu, suam-suam kuku, jadi orang yang jadi batu sandungan. Tuhan tidak mau. Statusmu memang orang Kristen, statusmu pelayan Tuhan, statusmu pendeta. Tapi kalau engkau ada di persimpangan, hidupmu tidak punya semangat, hidupmu suam-suam kuku, hidupmu hari ini tidak putih ya tidak putih, abu hitam ya tidak hitam, kadang suka marah, kadang ya sabar, kadang suka maki orang, kadang ya bisa tidak maki orang, kadang tidak sakit hati, kadang ya sakit hati. Ini bahaya saudara, ini orang fasik. Tahu firman tapi tidak melakukan. Tangkap ya saudara, ini posisi bahaya. Saudara akan berproses yang tidak pernah selesai. Saya ini ngalami kehidupan
proses yang panjang, sekolah kehidupan. Tuhan tuh ingatkan saya gini, Eli, mau jadi profesor sekolahnya berapa tahun? Ya harus lulus S1, S2, S3, mungkin S4, S5 Tuhan. Jadi orang hebat ya Eli di mata dunia. Itu harus sekolahnya lama ya Eli? Iya. Sampai tua sekolah? Iya. Bahkan saya lihat profesor-profesor itu ada yang sekolah sampai di usia 60 tahun. Mereka masih mengambil sekolah. Saya pernah berkhotbah di depan seorang profesor dosen sekolah Alkitab, saudara. 40 tahun, aduh itu kalau bukan kasih karunia saya bisa khotbah di depan dia, itu mental saya benar-benar jatuh saudara. Bayangin di depan saya yang saya khotbahin orang hebat saudara. Tuhan bilang gini sama saya, Eli, kalau aku mau pakai kamu jadi profesor di dalam penginjil ya, hamba Tuhan, kamu kan enggak sekolah realita, tapi aku juga izinkan kamu sekolah kehidupan 15 tahun itu. Kelihatan enggak hasilnya? Saya renungkan kata-kata Tuhan. Ya benar juga. Kalau 5 tahun itu S1. Lah kamu lanjut proses. S1 enggak puas aku hasilnya. Ya sudah bersih oleh firman. Ya sudahlah jadi berkat buat PD Victory. Tapi kan cabangnya masih sedikit. Nah 5 tahun kemudian S2, iya kan? Nah S2, kamu lihat hasilnya makin tahun, progres gak? Saya renungkan lagi, iya ya. Penguasaan dirimu makin progres gak? Oh iya ya, dulu saya preman saudara, ya. Saya preman, saya ini orang yang gampang emosi, ya. Dulu kalau sekolah aja orang bilang gini, kalau urusan marah-marah suruh Bu Eli yang maju saudara. Jujur. Dan Tuhan bilang gini, S3-nya 5 tahun lagi, sudah 15 tahun. Terus saya tanya, Tuhan, saya masih perlu sekolah lagi enggak? Ini sudah 15 tahun. Tapi Tuhan kasih saya peneguhan di Pengkhotbah 9 ayat 14. Minggu-minggu ini saya dapat khotbah yang firman yang langsung cesplung buat saya ya. Ini berkat buat saya juga dari akhir tahun buat Tuhan. Tuhan selalu berkata di Pengkhotbah 9 ayat 14, Eli, sudah waktunya engkau makan ya, makan aja rotimu dengan senang-senang, anggurmu dengan sukaria. Aku sudah lama kok berkenan dengan perbuatanmu. Bahkan 2 hari 3 hari yang lalu saya waktu buka pagi, Tuhan kasih saya Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah Eli karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kita lihat satu persatu. Setelah itu kita selesai. Nah, jadilah yang pertama, apa yang kunci berkat? Yuk kita lihat Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Saudara tahu tahun depan kalau kita mau lihat kita mekar, orang lain tumbang semua. Ini banyak tumbang. Orang-orang yang lagi hidupnya abu-abu, suam-suam kuku jadi batu sambungan, pasti tumbang. Tapi tumbang mereka dalam proses saudara ya. Setelah mereka murni nanti tidak jadi orang abu-abu, jelas statusnya, mereka akan dipulihkan lagi, kemahnya akan mekar. Makanya daripada saudara tumbang, lebih baik mulai hari ini dengar firman, saudara mulai tetap berdiri sebagai orang benar. Kalau marah tidak penting, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau sakit hati itu bukan orang benar, buang saudara. Hari ini iri hati, buang. Nanti yang saya akan bahas di Semarang sebentar onset ya. Nah, kemah jadi yang pertama, jadilah orang jujur ya. Jujur akan mekar. Orang jujur, orang benar pasti mekar. Hari ini saudara tidak perlu mengingkari apa yang harus kita lakukan. Banyak orang tidak jujur ya, nanti saya akan bahas. Yang kedua yaitu tidak meremehkan firman. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara mau mekar, saudara mau terima balasan, jadi orang jujur yang tidak meremehkan firman. Yang ketiga, hari ini Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakui dan meninggalkan pasti beruntung dan disayangi. Kuncinya sederhana. Saudara pengen lihat, saudara harus lakukan bagian saudara. Tuhan tidak akan pernah
berhenti dengan bagiannya. Tapi sebelum bagian Tuhan terjadi, saudara diminta lakukan bagian. Nah, orang-orang yang suam-suam kuku, orang-orang yang ada di persimpangan, ini yang akan diproses habis, saudara. Abu-abu, suam-suam kuku, jadi batu sandungan. Banyak enggak orang Kristen kaya, tapi malah di belakang orang kaya tapi sombong. Nah, ini batu sandungan, saudara. Tuhan tidak mau. Memang ikut Kristus itu tidak mudah perjalanan hidupnya. Saya baru menyadari berapa tahun Tuhan bilang gini, Eli, tidak butuh 5 tahun kan jadi Eli Kurniawati hari ini. Tidak bisa 10 tahun. Coba kalau 10 tahun prosesmu selesai, kamu gak akan jadi hari ini. Saya renungkan, iya bener juga loh, 10 tahun belum cukup loh sekolah kehidupan buat saya untuk jadi pribadi yang gak suam-suam kuku, yang on fire. Gak cukup, saudara. Saya baru melihat 15 tahun ini sekolah kehidupan saya bisa maksimal, saudara. Sampai Victory itu bisa ngasilin cabang di mana-mana. Wah, orang-orang bersaksi itu semua karena apa? Karena kita ini di penderitaan. Nah, yang ketiga, jadi 3 hal ya. Kalau saudara mau lihat beruntung, terima balasannya, mekar. 3 hal. Jadi orang yang jujur, jadilah orang yang tidak meremehkan firman, jadilah orang yang hari ini akui pelanggarannya. Tiap hari lakukan 3 hal ini, saudara. Akui sudah. Saudara jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu hari ini. Aku gagal juga hari ini. Dan saudara mau memilih untuk tidak meremehkan firman. 3 hal ini saudara akan bawa masuk tahun 2026. Dan saya percaya ketika kita lakukan bagian kita, maka firman ini tidak akan pernah ditahan. Saudara akan mekar. Saudara akan menjadi orang yang beruntung, yang disayangi Tuhan, dan saudara akan menikmati balasannya. Hari ini 3 hal yang saudara akan lihat, kunci kejujuran. Yang kedua yaitu jadilah orang jujur. Yang pertama kita bahas. Jadi orang jujur itu gimana? Setelah ini selesai, cukup cepat ini. Mazmur 32 ayat 10 sampai 11. Salah satunya yang saya ambil. Mazmur 32 ayat 10 sampai 11. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Saudara sampai hari ini saudara dikelilingi kasih setia enggak? Jelas. Yang kedua, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang benar, bersorak-soraklah hai orang jujur. Siapa yang suruh Tuhan hari ini kalau saudara sudah jadi orang benar disakiti, sorak-sorak aja. Bu, sudah jadi orang benar ditipu, sorak-sorak. Itu artinya gini. Kemarin ada orang juga minta uangnya ditipu teman baiknya. Saya bilang gini, Bu, jaga hati ya. Artinya gini, Bu, Ibu jangan berpikir marah sama orang itu. Anggap orang jahat itu adalah orang yang dipakai Tuhan memberkati Ibu lebih di depan. Kok bisa, Bu Eli? Karena Tuhan itu melihat ketika Ibu hari ini jadi orang yang benar, sepanjang Ibu tidak marah, berkat itu tetap ada di atas kepala orang Ibu. Dan kekayaan orang besar berdosa disimpan untuk orang benar. Jadi Ibu jangan marah sama teman, tetap ditagih kalau bisa. Tapi kalaupun sudah ditagih, dia tidak mau membayar, Allah yang akan mengganti upahnya. Sepanjang Ibu jadi orang benar. Orang benar itu tetap mendoakan, tetap mengampuni, mengasihi. Maka apa yang hilang? Kalau Tuhan yang kembalikan, dia tidak pernah kembalikan 1:1. Selalu ada bonusnya. Selalu ada semua ditambahkan. Selalu berbicara kelimpahan. Karena Tuhan datang supaya kita punya berkat-berkat dalam kelimpahannya. Jadi sekali lagi, Ibu jangan marah. Nah, orang jujur, orang benar, hari-hari ini firman berkata, yuk sukacita, sukacita. Hai orang benar, hai orang jujur, walaupun uangmu dibawa lari, pasanganmu dibawa lari, sukacita, sukacita. Nanti mengembalikan semuanya ditambahkan. Tangkep ya, suamimu kembali dalam keadaan jauh lebih baik, berkatmu dikembalikan jauh lebih besar. Lalu semuanya ditambahkan, saudara. Hari ini termasuk kehidupan kita nanti. Pertobatannya juga pertobatan bukan orang manusia lama lagi, tapi ciptaan yang baru yang ditambahkan. Tangkep ya, saudara akan menikmati yang namanya berkat. Nah, hari ini orang jujur gimana? Orang jujur itu apa adanya. Orang jujur itu tidak pakai topeng rohani. Orang jujur tidak perlu berpura-pura. Tangkep ya,
Itu definisinya. Makanya jadi orang jujur itu diajak sukacita. Hari ini kita dikelilingi dengan kasih setia. Saudara tidak perlu takut. Sepanjang kita hari ini jujur apa adanya sudah hidup. Ya, saudara hidup apa adanya. Hidup hari ini tidak usah pakai topeng rohani. Kelihatannya hari Sabtu sama Minggu shalom. Tapi hari Senin sampai Jumat tanda tanya, tanda seru. Status saudara hari itu di mana? Senin sampai Jumat. Apakah kita jadi orang abu-abu, suam-suam kuku, jadi batu sandungan? Saudara pastikan kalau kita bisa konsisten jaga hati itu paling penting. Hari-hari ini saya mau kasih rem. Remnya pakem, enggak bisa setengah. Remnya bisa slong-slong dikit, blong-blong dikit, enggak. Saya harus pakem. Ketika hati mau marah, saya berkata pada diri saya, Eli, jaga hatimu dengan segala waspada. Artinya waspada, rem, jangan lanjutkan marah, berhenti marah, walaupun ada alasan untuk marah. Maka kita jadi orang benar yang apa adanya, tidak pakai topeng rohani dan tidak perlu berpura-pura. Itu orang jujur. Tangkep ya, hari ini tidak usah pakai topeng rohani, apa adanya sudah ya, tidak usah penuh kepura-puraan. Kalau memang saudara hari ini tidak suka sama seseorang, tidak usah pura-pura baik di belakang saudara ngomongin orang. Jauh lebih baik hari ini engkau baik, di belakang juga sudah forget it. Emangnya gua pikirin, Bu sudah baik masih ditikam dari belakang. It's okay, forget it. Emangnya gua pikirin, itu bukan sesuatu yang punya value, itu tidak punya dampak apa-apa, itu cuman sampah. Forget it, itu sampah, itu tidak punya nilai apa-apa. Saudara percaya, emangnya gua pikirin. Tangkep ya, 3 ini dipakai kata-kata. EGP, emangnya gua pikirin, itu cuman sampah, forget it. Kalau itu sampah, itu bukan sesuatu yang punya nilai, EGP, forget it. Tidak perlu diingat-ingat. Yang perlu hari ini kita jaga hati, tetap sabar. Nah, yang kedua, tidak meremehkan firman. Yuk baca, 1 poin lagi kita selesai. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Kita percaya dengan moto ini, kita akan jadi orang yang sabar. EGP. Saudara baik dibalas jahat, EGP. Forget it. Jangan pernah, itu cuman sampah, memori di otak kita. Supaya nanti kalau kita ketemu realita, orang itu menyakiti kita, EGP, forget it. Nggak usah dipikir, itu cuman sampah yang membuat berkat Tuhan itu terhalang. Hanya karena sampah, buat apa? Sudah disakiti, berkat Tuhan hilang. Jauh lebih baik disakiti tiap hari, berkat. Seperti 1 Petrus 3 ayat 9. Tuhan memanggil kita memperoleh berkat. Yang kedua, yuk kita baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan kita Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan. Hari ini yang penting saudara renungkan firman setiap hari. Jadikan firman sebagai kompas ya. Yang ketiga, hari ini tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau itu nasihat orang fasik tidak usah didengar. Banyak orang menasehati saya, kamu bodoh, harus mikir pakai otak. Kalau kamu tidak bisa apa-apa, kenapa kamu begitu lugu, begitu polosnya, kamu cuma diam aja tanpa berpindah apa-apa. Percayalah, tidak usah didengar. Jangan dengar nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kalau tahu kumpulan ini orang berdosa, tinggalkan sudah. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, saudara percaya, pilih komunitas yang benar, itu yang ketiga. Jadi renungkan firman setiap hari, jadikan firman Tuhan sebagai kompas. Dan yang ketiga, pilih komunitas yang benar. Itu yang tidak meremehkan firman. Jangan duduk dalam kumpulan orang berdosa. Ya, jangan berdiri sudah. Kalau itu tahu orang berdosa, saudara harus tinggalkan. Nah, yang terakhir, ya, hari ini yuk kita belajar seperti apa yang Tuhan mau supaya kehidupan kita ini
di hari-hari yang ke depan, saudara akan lihat siapa sih yang gak kepingin diberuntung, disayangi, dapat balasannya. Karena kita gak meremehkan firman. Siapa yang gak kepingin hari ini juga nanti melihat semuanya akan mekar. Saya juga mau, saudara. Kita semua akan lihat mekar, disayangi. Ya, orang lain susah, kita mekar. Jangan mekar badannya, mekar berkatnya aja ya. Mekar berkat, mekar perlindungan, mekar anugerah, dilindungi, disayangi, dapat balasan tiap hari. Daripada saudara sakit hati, saudara tidak terima loh balasannya dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak meremehkan firman, ada balasan. Makanya renungkan firman, jadikan firman sebagai kompas. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Yang terakhir, bagaimana kita harus hidup mengakui pelanggaran. Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat 17. Iya, kalau lingkungan pencemooh, budak sudah. Tutup telinga. Kalau itu memang lingkungan kerja, hidupmu tetap harus jadi berkat. Budak, tidak usah terpancing emosi, tidak usah ikut-ikutan cara dunia lingkungan. Nah, Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi sekali lagi, kalau memang kita perlu mengakui pelanggaran adalah orang yang disayangi, orang yang beruntung, maka kita jangan pernah marah saat ditegur oleh firman ya. Jangan menolak didikan. Penderitaan ini didikan. Makanya kenapa penderitaan itu mulia, karena penderitaan itu didikan, ajaran Tuhan, dan didikan itu adalah pertobatan kita. Tangkep ya. Sekali lagi, kalau kita dididik, dihajar, ada masalah bertubi-tubi, makin panas dapur api, kesusahannya makin besar, penderitaannya makin panjang, jangan marah, jangan menolak, karena didikan itu adalah hajaran ya. Kita sedang ditegur Allah, kita sedang dididik oleh Yang Maha Kuasa, dan kita sedang hidup dalam pertobatan. Jadi jangan marah, penderitaan itu teguran Allah, hajaran Allah, pertobatan kita. Makanya kita jangan marah ya. Kalau kita dididik, dihajar, dan kita hidup berbalik bertobat, maka kita adalah orang yang berbahagia, yang akan beruntung dan disayangi. Makanya firman Tuhan berkata di Wahyu 3 ayat 19, berbahagialah orang yang kudidik, kuhajar, relakan hatimu dan bertobatlah. Itu berarti kita tahu di balik penderitaan, didikan, hajaran Tuhan untuk pertobatan kita sedang terjadi. Saudara, relakan hatimu hari-hari ini. Dan Tuhan kalau ngomong berbahagia, berarti ada kebahagiaan, kesempatan emas. Sampai anak cucu nanti kita akan melihatnya. Makanya happy ya, happy ye, saya sudah selesai. Kuncinya 3. Kepingin lihat kita mekar, jadi orang jujur. Kepingin kita lihat balasannya, jadilah orang yang tidak meremehkan firman ya. Kepingin melihat kita beruntung, disayangi, akui pelanggaran dan tinggalkan. Akui, tinggalkan pelanggaran. Itu ciri orang yang ketiga, pasti akan menikmati keberuntungan, disayangi. Makanya berkat di atas kepala orang benar, kuncinya 3 ini ya. Jangan pakai topeng rohani, apa adanya. Jangan hidup hari ini dengan kepalsuan ya. Jangan hidup dengan kepalsuan, tapi hari ini jadilah orang yang tidak berpura-pura ya. Apa adanya, tidak pura-pura sudah. Hari ini jangan remehkan firman. Hari ini pastikan saudara renungkan firman, jadikan firman, dan saudara tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa. Hari ini sudah relakan hatimu, bertobatlah. Yang pertama, hajaran, rela dihajar, rela dididik, rela untuk hari ini ngalami pertobatannya Tuhan. Maka saudara dan saya, waktu mengakui pelanggaran, meninggalkan pelanggaran, saudara harus rela hari ini dididik, dihajar untuk hidup dalam pertobatan. Jangan marah, jangan menolak didikan Tuhan, dan tinggalkan dosa ya. Jadi sekali lagi, yuk, siapa yang ngalami penderitaan, tidak usah marah, tidak usah menolak. Proses kok kayak gini, ambil cara dunia, nanti malah tidak dapat keberuntungan, malah buntung loh saudara ya. Hanya orang yang datang sama Tuhan, ngakui pelanggaran, tinggalkan, ini orang yang beruntung dan disayangi. Makanya kunci berkat pasti akan terjadi. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Saya sudah selesai. Semangat semuanya, jangan takut,
kita adalah orang yang dipersiapkan Tuhan masuk resepsi, bukan resesi. Sekali lagi, tahun depan saudara akan lihat resepsi besar-besaran akan terjadi di balik resesi yang besar. Itu tujuan Tuhan. Resesi terjadi karena Tuhan lagi bawa orang yang abu-abu, orang yang suam-suam kuku, yang jadi batu sandungan, tapi haleluya, haleluya, itu lagi dididik sama Tuhan. Tidak apa-apa, relakan hatimu. Nanti setelah resesi selesai, resepsi akan terjadi. Saudara akan gemuk, mekar, saudara akan beruntung, disayangi, saudara akan lihat balasan dari semua yang ditabur. Tetap sukacita, bergembira, bersenang-senang, karena masih ada Tuhan yang akan menyiapkan hari esokmu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur hari ini kami belajar kunci berkat di atas kepala orang benar. Kami tahu bahwa kuncinya sesuatu yang tidak perlu kami takutkan. Justru kami bersukacita, bergembira di masa penderitaan, karena kami tahu pasti bahwa kehidupan bersama Tuhan selalu dibuat mekar, ditambah-tambahkan. Selalu ada keberuntungan, keberhasilan yang disayangi Tuhan. Terima kasih balasan yang kami terima resepsi tahun depan. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai ketemu ya nanti malam setelah saya khotbah. Saya berusaha karena nanti malam saya ada mengisi Natal juga. Tuhan Yesus memberkati.